Jadi kupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget.
Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya.
Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1,5 potong, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat.
Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya.
Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari IDLab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari IDLab yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kilogram ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan
kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut. Dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life.
Yang tipe IL28WK ya, ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya, jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam.
yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama, tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera.
Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilef yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilef yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut, masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya.
Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kilogram ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemiringnya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman.
Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life
Yang tipe IL28WK ya, ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya, jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk
disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera.
Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut, masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya.
Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilab yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kilogram ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman.
Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life.
Yang tipe IL28WK ya, ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya, jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam.
yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama, tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera.
Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemiringnya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilef yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilef yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemiringnya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut, masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak
bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan
kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut. Dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID-Lef yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Lef yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilef yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilef yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut, masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya.
Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan
kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut. Dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life.
Yang tipe IL28WK ya, ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya, jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam.
yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera.
Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemiringnya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya, lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilef yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilef yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID-Lev yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Lev yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut, masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak
bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai satu buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman.
Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life.
Yang tipe IL28WK ya, ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya, jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk, kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam.
yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera.
Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilef yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilef yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID-Lab yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Lab yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus satu buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilef yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya.
Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Nih telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus.
Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, ingin lagi banget. Langkah pertama siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih.
Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilab yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya yang ukuran kecil. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kilogram ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk, jadi saya tanya ke penjual daging sapinya mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk, jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari ID Life yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya. Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung. Udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman.
Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu-itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai satu papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit.
Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi. Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada 2 ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1 kg ya. Untuk daging sapinya saya pilih yang cepat empuk. Jadi saya tanya ke penjual daging sapinya, mana daging yang kalau dimasak tuh cepat empuk. Jadi kita nggak perlu lama-lama merebusnya ya. Oke, kita rebus. Ini untuk pancinya saya pakai kastrol cookware dari Adilev yang tipe IL24CR ya. Langsung kita tutup. Nah, ini dia dagingnya yang udah direbus. Langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan untuk motong daging ini dari Adilev yang tipe IL163 ya. Pisau set dari stainless yang super tajam banget dan pastinya cakep ya.
Bahan lainnya ada telur ayam, saya pakai setengah kilo lebih dikit ya, direbus sampai matang. Tambahkan cuka supaya telurnya tuh gampang dikupasnya ya. Oke, seperti ini hasilnya, kita akan kupas sampai bersih. Lanjut kita kasih kerat-keratan biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya cepat merata. Ini telurnya setelah berkulit kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai blender aja ya. Jahe 1 potong, udah kita potong-potong lagi tipis-tipis ya. Kemirinya 7 butir udah disangrai. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, udah dipotong-potong semuanya biar gampang. Kemudian cabai merahnya di sini saya pakai 10 buah. Boleh dicampur cabai rawit kalau suka pedas ya teman-teman. Lanjut kita akan proses sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, ini hasilnya auto halus dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Setelah tanak, kita boleh masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan telurnya sekalian biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula merahnya 1 potong setengah, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini super sedap banget teman-teman. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai menyusut dan ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Krengseng daging sapi dan telur ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta. Gimana? Sangat simpel dan super cepat banget kan masaknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan.
Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya.
Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan telur dimasak itu aja? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang enak dan pastinya nagih banget. Langkah pertama, siapkan telur 6 butir aja, kemudian rebus sampai matang. Untuk pancinya di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini telurnya udah mateng, langsung aja dikupas sampai bersih. Oke, kemudian kita akan kasih kerat-keratan pada telurnya biar nanti pas dimasak bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengupas buah ya. Lanjut, ada tempe, aku pakai 1 papan aja. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya. Oh ya, untuk wajahnya seperti biasa aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya ini tuh diameternya lumayan gede ya. Jadi untuk masak yang ukuran banyak juga oke. Setelah tempenya berwarna kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan goreng telur yang udah kita kerat-kerat tadi ya. Goreng sampai kecoklatan atau berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan rebus 1 buah tomat. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung ya. Kita rebus sampai empuk. Boleh ditutup. Oke, setelah empuk kita akan chop si bumbu yang udah kita rebus tadi.
Tambahkan sedikit air. Lalu kita proses sampai halus ya. Untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Adilev yang tipe IL219S ya. Ini gelasnya ada dua ya, kecil dan yang besar ukuran 1,5 liter. Yang kecil 700 ml ya teman-teman. Oke, sebentar aja udah halus. Ini wattnya juga kecil ya teman-teman. Oke, kita keluarkan aja dulu. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak ya. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 buah ya, yang ukuran kecil. Kalau suka manis boleh ditambah ya, karena manis dari gula merah ini enak kalau buat sambal. Lanjut masukkan tempe dan juga telurnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Dimasak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Tempe, telur, sambal bajak yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli masaknya simple tapi rasanya tuh mantul banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk yang sangat enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya.